Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang matriks, khususnya pada pembahasan inverse matriks 2x2 dan 3x3. Nah, sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian telah menonton video saya tentang pembahasan determinan matriks 2x2 dan 3x2 pada video sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pembahasan inverse pada matriks. Nah, pertama kita masuk ke inverse matriks 2x2. Jadi untuk mencari inverse matriks 2x2 syaratnya adalah matriks tersebut haruslah matriks non-singular. Nah, matriks non-singular itu merupakan matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Jadi jika matriks memiliki determinan sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse, atau matriks tersebut biasa disebut sebagai matriks singular. Jadi sekali lagi, matriks yang bisa dicari inverse-nya adalah matriks non singular, yaitu matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Oke, kita masuk ke pembahasan rumusnya. Jadi misalkan kita diberikan sebuah matriks 2x2 A, B, C, D. Jadi untuk mencari inverse-nya dirumuskan dengan 1 per determinan A dikali dengan matriks D min B min C A. Nah, cara mencari ini ya, untuk mencari perkalian dari adjoin dari A. Jadi ini namanya adjoin ya, D min B min C A. Caranya adalah dengan memutar balik atau mengganti posisi A dan D. Jadi A-nya diletakkan ke posisi D, kemudian D kita letakkan di posisi A. Kita tukar ya posisinya, D ke A, A ke D. Lalu posisi B dengan C tetap, hanya kita negatifkan. Jadi sekali lagi, untuk mencari inverse matriks 2x2, untuk mencari adjoinnya ya, jadi seperdeterminan A kali adjoin dari A. Jadi untuk mencari adjoinnya, posisi A dan D kita tukar, A ke posisi D, D ke posisi A, lalu posisi B dan C tetap, hanya kita negatifkan. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, misalkan kita diberikan sebuah matriks 4, 6, 5, dan 8. Nah, untuk mencari inverse dari matriks M, jadi pertama yang kita cari adalah determinannya. Jadi untuk determinan M langsung saja kita kali 4 kali 8 dikurang 5 kali 6. Nah, 4 kali 8 itu sama dengan 32 dikurang 5 kali 6 itu sama dengan 30. Jadi 32 dikurang 30 itu hasilnya sama dengan 2. Nah, dari sini kita sudah dapat determinan dari M. Nah, untuk mencari inverse dari M sesuai dengan rumus 1 per determinan M berarti 1/2. Lalu kita kali dengan, nah adjoin dari M kita tukar ya, posisi 4 dan 8. Jadi 8 ke posisi 4, 4 ke posisinya 8. Lalu 6 dan 5 posisinya tetap, tapi kita negatifkan menjadi negatif 6 dan negatif 5. Nah, selanjutnya 1/2-nya kita kali masuk, atau bisa juga langsung kita bagi 2 ya. Jadi kita bagi 2, 8 bagi 2 itu 4, negatif 6 dibagi 2 negatif 3, negatif 5 bagi 2 negatif 5/2, lalu 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Berarti dari sini kita peroleh matriks M inverse adalah 4, negatif 3, negatif 5/2, 2. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Misalkan kita diberikan matriks B 1, negatif 8, 2, 3. Nah, pertama yang kita cari adalah determinan dari matriks B, yaitu kita kali silang ya. Jadi 1 dikali 3 dikurang 2 dikali negatif 8. Nah, 1 kali 3 itu sama dengan 3. Lalu 2 dikali negatif 8 itu kan negatif 16 ya. Karena dikurang negatif itu kan sama dengan dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 16. Nah, 3 tambah 16 hasilnya itu sama dengan 19. Nah, dari sini kita sudah memperoleh determinan dari matriks B. Nah, selanjutnya untuk mencari matriks B inverse, langsung saja seperdeterminan B berarti 1/19. Lalu posisi 1 dan 3 kita putar, 3 ke 1, 1 ke 3, seperti ini. Oke, kemudian negatif 8 dan 2 kita negatifkan ya. Jadi negatif 8 dinegatifkan jadi positif 8. Kemudian positif 2 kita negatifkan menjadi
negatif 2. Nah, selanjutnya langsung saja 1/19-nya kita kali masuk atau dibagi dengan 19, sehingga kita peroleh matriks B inverse 3/19, kemudian 8/19, negatif 2/19, dan 1/19. Oke, selanjutnya kita masuk ke inverse matriks 3 kali 3. Nah, untuk inverse matriks 3 kali 3 itu syaratnya sama dengan matriks 2 kali 2, harus merupakan matriks non singular, yaitu matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Nah, rumusnya pun sama untuk mencari inverse matriks 3 kali 3, yaitu A inverse sama dengan seperdeterminan A dikali dengan adjoint A. Hanya yang berbeda pada matriks 3 kali 3 dalam proses mencari adjoint dari A. Nah, adjointnya itu berbeda dengan 2 kali 2 ya. Kalau 2 kali 2 tadi itu cukup sederhana cara mencari adjointnya. Tapi untuk 3 kali 3 cara mencari adjointnya kita melalui beberapa proses. Yang pertama yang harus kita cari adalah minor dari A. Jadi setelah kita dapatkan matriks dari A ya, jadi yang pertama kita cari adalah minor dari A. Setelah mendapatkan minornya, kita harus mencari kofaktor dari A. Nah, setelah mendapatkan kofaktornya, lalu dari situ kita bisa menemukan adjoint dari matriks A. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita diberikan matriks A 2, 3, 1, 4, 1, negatif 1, negatif 2, 0, 5. Nah, yang pertama kita cari adalah minor dari A. Jadi untuk mencari minor dari A, kita harus mencari minor pada setiap elemen dari matriks A. Nah, pertama kita cari minor untuk perwakilan elemen pada baris 1 kolom 1. Jadi kita coret yang sejajar dengan elemen 1 ya, yaitu 2. Kita coret yang sejajar dengan 2. Oke, sehingga tersisa matriks 1 min 1, 0, 5. Jadi cara mencari minor yang mewakili baris 1 ya, baris 1 kolom 1, namanya adalah minor 1 kali 1. Kita cari determinan dari elemen yang tersisa ya, yaitu 1, min 1, 0, 5. Nah, berarti dari sini kita bisa memperoleh determinannya dengan cara kita kalikan ya. 1 kali 5 dikurang 0 dikali min 1. Nah, 1 kali 5 itu 5. 0 kali min 1 itu 0. 5 dikurang 0 itu sama dengan 5. Nah, dari sini kita sudah dapat minor untuk baris 1 kolom 1. Sekarang kita cari minor untuk baris 1 kolom kedua, yaitu yang sama posisinya dengan elemen 3 ya. Jadi kita coret yang sejajar dengan 3. Nah, ini merupakan minor 1 kali 2. Nah, yang tersisa elemen matriksnya adalah 4 min 1 min 2 5. Nah, determinannya adalah 4 kali 5 dikurang negatif 2 kali negatif 1. 4 kali 5 20, negatif 2 kali negatif 1 itu 2. 20 dikurang 2 itu sama dengan 18. Selanjutnya kita coret yang sejajar dengan 1. Oke, dari situ kita peroleh minor 1 kali 3. Yang tersisa adalah 4, 1, negatif 2, 0. Nah, sama seperti sebelumnya, kita cari determinannya 4 kali 0 dikurang negatif 2 kali 1. 4 kali 0, 0. Negatif 2 kali 1 itu sama dengan negatif 2. Nah, karena dikurang negatif, itu sama dengan ditambah ya. Jadi 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk M2 kali 1 langsung kita coret yang sejajar dengan 4. Nanti yang tersisa adalah matriks 3, 1, 0, 5. Nah, kita cari determinannya. 3 kali 5 dikurang 0 kali 1. Kita peroleh hasilnya sama dengan 15. Kemudian kita coret yang sejajar dengan 1 yang ada di tengah ini. Matriks yang tersisa adalah 2, 1, negatif 2, 5. Jadi determinannya adalah 2 kali 5 dikurang negatif 2 kali 1. Kita peroleh hasilnya sama dengan 12. Kemudian minor selanjutnya kita coret yang sejajar dengan negatif 1. Oke, kita coret yang ini ya. Yang tersisa nanti adalah 2, 3, min 2, 0. Berarti determinannya adalah 2 kali 0 dikurang min 2 kali 3. Nah, hasilnya adalah 6. Kemudian minor yang sejajar dengan negatif 2 ya. Kita coret yang sejajar dengan negatif 2. Tersisa 3, 1, 1, min 1.
Jadi 3 kali negatif 1 dikurang 1 kali 1. Kita peroleh hasilnya adalah min 4. Kemudian kita coret yang sejajar dengan 0. Oke, tersisa 2, 1, 4, min 1. Jadi 2 kali min 1 dikurang 4 kali 1. Kita peroleh hasilnya min 6. Kemudian kita coret yang sejajar dengan 5. Hingga tersisa 2, 3, 4, 1 ya. Jadi minornya adalah 2 kali 1 dikurang 4 kali 3. Atau kita peroleh minornya adalah negatif 10. Nah, karena kita sudah memperoleh ke-9 minor, jadi minornya itu bisa langsung kita tuliskan. Minor A adalah 5, 18, 2. Kemudian 15, 12, 6. Lanjut min 4, min 6, min 10. Nah, dari sinilah kita peroleh minor dari A. Nah, karena kita sudah memiliki minor A, sekarang kita lanjutkan dengan mencari kofaktor dari A. Nah, kofaktor dari A, cara mencarinya itu sangat mudah, cukup kita ikuti pola berikut. Jadi, kita menggunakan minor A untuk mendapatkan kofaktor A. Caranya adalah cukup kita negatifkan sesuai dengan posisi yang ada pada tanda yang berwarna merah ini ya. Jadi yang kita negatifkan itu cukup yang di tengah saja. Seperti ini, yang di tengah pada baris pertama, baris ketiga, kolom pertama dan kolom ketiga. Jadi yang kita negatifkan di sini adalah 18, 15, 6 dan negatif 6 sesuai posisi ini ya. Jadi nanti kita peroleh kofaktor dari A. Jadi 5-nya tetap, 18-nya kita negatifkan ya menjadi negatif 18, 2-nya tetap. 15-nya kita negatifkan menjadi negatif 15, 12-nya tetap, 6-nya kita negatifkan menjadi negatif 6. Kemudian min 4 itu tetap, kemudian negatif 6 kita negatifkan menjadi positif 6. Kemudian negatif 10 tetap ya menjadi negatif 10. Nah, dari sini kita sudah peroleh kofaktor dari A. Nah, karena kita sudah punya kofaktor dari A, selanjutnya kita mencari adjoin dari A. Nah, adjoin dari A rumusnya adalah transpos dari kofaktor A. Transpos itu maksudnya bagaimana? Jadi transpos itu adalah mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, karena di sini baris pertama pada kofaktor A adalah 5, negatif 18, 2. Kita jadikan menjadi kolom ya. Jadi kolom pertama 5, negatif 18, 2. Kemudian baris kedua negatif 15, 12, negatif 6. Kita ubah jadi kolom kedua negatif 15, 12, negatif 6. Kemudian baris ketiga negatif 4, 6, negatif 10. Kita ubah menjadi kolom ketiga negatif 4, 6, negatif 10. Sehingga dari sinilah kita peroleh adjoin dari A. Nah, dari sini kita memperoleh 3 buah ya. Jadi kita punya minor dari A, kofaktor dari A, dan adjoin dari A. Nah, karena kita sudah punya adjoin dari A, berarti untuk mencari inverse dari A, sekarang yang kita butuhkan adalah determinan dari A. Nah, untuk mencari inverse matriks 3x3, saya sarankan mencari determinannya itu dengan metode kofaktor. Nah, bagaimana itu metode kofaktor? Jadi cukup kita kalikan elemen pada matriks A dengan elemen pada kofaktor A. Jadi kita kalikan yang sebaris atau yang satu kolom. Nah, misalkan saya ingin menggunakan patokan baris pertama ya, yaitu elemen matriksnya 2, 3, 1. Kita kalikan dengan elemen pada kofaktor A, yaitu 5, negatif 18, dan 2. Jadi kita peroleh determinan A, langsung saja kita kalikan ya. 2 dikali 5, lalu kita tambahkan dengan 3 dikali negatif 18, lalu 1 kita kalikan dengan 2. Nah, kita peroleh 2 kali 5 itu 10, 3 kali negatif 18, negatif 54, lalu 1 kali 2 itu 2. Sehingga kita peroleh 10 dikurang 54 itu negatif 44 tambah 2 menjadi negatif 42. Nah, dari sini kita peroleh determinan dari A. Nah, untuk mencari determinan dari A tidak mesti harus menggunakan baris pertama saja. Kalian juga bisa menggunakan baris kedua atau baris ketiga. Atau bisa juga menggunakan kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga. Jadi tidak mesti harus baris pertama ya dijadikan patokan kalau mencari determinan A pada metode kofaktor.
Nah, saya kasih contoh, misalkan saya ingin mencari dengan menggunakan baris kedua ya. Jadi baris kedua itu adalah 41 negatif 1 dan kofaktornya negatif 15, 12, negatif 6. Nah, bisa kita cari determinan dari A. 4 dikali negatif 15, 1 dikali 12, negatif 1 kali negatif 6. Nah, kita peroleh 4 kali negatif 15 itu negatif 60, 1 kali 12, 12, dan negatif 1 kali negatif 6 itu positif 6. Yang kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan negatif 42. Nah, kalian juga bisa mencoba baris ketiga ya, atau kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga. Pasti hasil determinannya akan sama dengan negatif 42. Oke. Karena kita sudah dapat determinan dari A, kita sudah mendapat juga adjoint dari A, berarti selanjutnya kita bisa langsung menentukan inverse dari matriks A. Jadi langsung kita masukkan ke rumus A inverse, yaitu sama dengan seper determinan A dikali adjoint A, berarti seper negatif 42 dikali adjoint A ya, 5 min 15 min 4 dan seterusnya sampai negatif 10. Nah, karena di sini seper min 42 langsung kita kali masuk atau kita bagi dengan negatif 42. Sehingga kita peroleh 5 per negatif 5 per 42, lalu negatif 15 per negatif 42, negatif bagi negatif jadi positif ya. Jadi 15 per 42 dan seterusnya sampai nanti yang elemen terakhirnya adalah 10 per 42. Nah, karena ini masih bisa kita sederhanakan kembali menjadi negatif 5 per 42. Lalu 15 per 42 bisa kita sederhanakan pecahannya, masing-masing kita bagi 3 menjadi 5 per 14. 4 per 42 juga bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2 menjadi 2 per 21 dan seterusnya sampai kita peroleh A inverse dari A itu selanjutnya adalah 3 per 7, negatif 2 per 7, negatif 1/7, negatif 1/21, 1/7, dan 5 per 21. Oke, demikian pembahasan kita tentang inverse pada matriks 2x2 dan 3x3 pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika kalian punya pertanyaan atau request materi yang akan dijadikan pembahasan soal, atau kalian punya soal yang ingin dijadikan pembahasan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.